wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ekonomi SMA IT Al-Uswah Surabaya. Ekonomi itu mudah dan menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi yang berkaitan tentang perilaku produsen. Mohon disimak dengan baik. Perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi produksi. Perlu kita pahami terlebih dahulu apakah itu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Maka pelaku dari kegiatan produksi ini dapat disebut dengan produsen. Nah, produsen sendiri dalam menghasilkan produknya harus memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan tentunya sebagai seorang muslim harus sesuai dengan syariah untuk mencapai tujuan Islam rahmatan lil alamin. Sehingga dalam Islam terdapat nilai-nilai yang membuat sebuah produksi tidak saja hanya bertujuan mendatangkan keuntungan, tetapi juga dapat mendatangkan berkah. Nah, beberapa di antara ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan produksi, yaitu seperti penjahit merubah kain menjadi pakaian siap pakai, pengrajin kayu menghasilkan meja, kursi, almari, dan sebagainya, dan berbagai kegiatan-kegiatan produksi lainnya yang dapat kita temui di dalam lingkungan kita atau kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya produksi dapat menghasilkan barang yang halal dan thoyyib. Nah, selanjutnya, apa saja peran produsen? Yang pertama adalah memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya untuk kesejahteraan umat manusia dan tentunya kelestarian alam sebagai fungsinya atau tujuan manusia sebagai khalifah fil ard. Kemudian penghasil barang dan jasa, meningkatkan produk domestik bruto, pemakai dari faktor-faktor produksi, mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produk, mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa, membayar harga barang faktor produksi, dan juga melakukan inovasi dan produksi barang dan jasa. Nah, produksi itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu produksi barang, kemudian ada produksi jasa. Nah, produksi barang ini bisa dilihat di sini ya, bisa membuat barang konsumsi atau barang modal. Ya, kalau barang konsumsi berarti ini sudah menjadi barang akhir ya, di mana bisa langsung dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen ya. Sementara barang modal ini biasanya masih bersifat bahan atau barang setengah jadi ya, yang bisa digunakan untuk proses produksi selanjutnya. Kemudian ada produksi jasa ya. Ada berbagai macam ya produksi dari jasa, seperti di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, ya, di bidang transportasi dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu faktor-faktor produksi. Karena untuk menghasilkan produk barang atau jasa, pastinya produsen ini membutuhkan faktor-faktor produksi. Nah, siapa yang menghasilkan faktor-faktor produksi? Yaitu rumah tangga konsumen. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama ada sumber daya fisik atau sumber daya alam, di mana hal ini meliputi semua kekayaan yang terdapat di alam. Ya, contohnya barang mentah yang digunakan dalam proses produksi, yaitu tanah,
air, dan bahan mentah lainnya. Di sini ada gambar, contohnya di sini ya. Barang-barang tambang ini juga menjadi bagian dari faktor produksi sumber daya alam. Selanjutnya yaitu faktor tenaga kerja atau sumber daya manusia. Nah, faktor produksi insani ini secara langsung ataupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi, di mana sangat dipengaruhi oleh tenaga kerja ya kegiatan produksinya ini. Nah, faktor tenaga kerja di sini ada unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki untuk menopang proses produksi. Berikut pengelompokan tenaga kerja. Yang pertama, menurut kualitasnya ada tenaga kerja terdidik, di mana tenaga kerja ini ya melalui pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Atau tenaga kerja terampil ya, di mana tenaga kerja ini memerlukan kursus atau latihan keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya, contohnya sopir. Dan yang ketiga, di sini ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, di mana tenaga kerja ini tidak melalui pendidikan ataupun latihan, contohnya petugas kebersihan. Dan biasanya memang tenaga kerja ini bekerja di sektor-sektor yang tidak membutuhkan keahlian khusus atau pendidikan jenjang yang tidak terlalu tinggi. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi modal, yaitu salah satu faktor penting yang digunakan dalam kegiatan produksi. Modal diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Nah, menurut sumbernya, modal ini dibagi menjadi modal asing dan modal sendiri. Menurut bentuknya, ya, diwujudkan di dalam modal konkret. Nah, di sini ada contohnya ya. Uang ini bisa menjadi bagian dari faktor produksi modal dan juga mesin-mesin ataupun yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu keahlian usaha. Faktor kewirausahaan merupakan keahlian yang digunakan seseorang dalam mengatur faktor-faktor dari produksi. Dan ini termasuk faktor produksi yang sangat penting ya dalam menunjang keberlangsungan dari produksi itu sendiri. Setelah kita memahami ya apa itu produksi dan juga apa saja faktor-faktor produksi yang dibutuhkan di dalam aktivitas produksi tersebut ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang teori perilaku produsen. Nah, tujuannya apa kita mempelajari teori ini? Nantinya kita dapat memahami bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya ya, efisiensi atau optimalisasi ini ya. Nah, pembahasan tentang perilaku seorang produsen ini juga digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah entitas atau perusahaan dalam memproduksi kebutuhan-kebutuhan konsumennya. Sehingga untuk pengambilan keputusan ya mengenai seberapa banyak peralatan produksi dan jumlah tenaga kerja ini dapat digunakan ya secara optimal untuk memenuhi permintaan konsumennya. Nah, di dalam proses produksi ya ada dua komponen waktu ya. Yang pertama yaitu produksi jangka pendek dan yang kedua adalah produksi jangka panjang. Produksi jangka pendek sendiri adalah bagaimana ya suatu perusahaan menentukan berapa banyaknya jumlah input variabel. Variabel ini adalah input yang berubah-ubah ya, yang dimana korelasinya nanti adalah dengan hasil yang diproduksi ya, seiring dengan hasil yang diproduksi. Semakin banyak input variabelnya, maka semakin banyak hasil produksi yang dihasilkan ya. Nah, ini ya, variabel yang harus digunakan untuk kegiatan produksi. Nah, untuk membuat suatu keputusan, seorang pengusaha akan memperhitungkan seberapa besar dampak penambahan input variabel terhadap produksi total.
Sementara di dalam produksi jangka panjang ya, proses produksi ini tidak bisa diukur dengan waktu tertentu, misal 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Dan yang perlu dipahami di sini ya, jangka input yang dipergunakan untuk proses produksi bersifat variabel. Dengan kata lain, dalam jangka panjang tidak ada input yang tetap. Nah, dapat kita simpulkan, di dalam jangka panjang, semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Tidak ada faktor produksi yang bersifat tetap. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana menganalisis proses produksi. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya ya, bahwa faktor produksi ini ada yang bersifat tetap, ada faktor produksi yang bersifat variabel. Untuk yang tetap adalah faktor produksi yang tidak dapat dirubah dalam jangka waktu singkat, contohnya gedung atau mesin. Faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang dapat dirubah dalam jangka waktu yang relatif cepat, yaitu contohnya ada tenaga kerja dan bahan baku. Kemudian untuk fungsi produksi kita mengenal ya, Q sama dengan F dalam kurung C L R T ya, dimana semakin efisien maka fungsinya ini akan semakin besar ya angkanya ya, apalagi kalau ditunjang oleh kondisi-kondisi tertentu yang dapat meningkatkan optimalisasi proses produksi ya. Nah, untuk C-nya itu sendiri adalah capital, L itu adalah labor ya, tenaga kerja, kemudian R ini adalah bahan baku ya, dan T ini adalah teknologi ya. Dimana yang di dalam kurung ini apabila semakin besar maka Q ini adalah output produksi juga akan semakin besar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana output produksi itu bisa dihasilkan. Nah, menurut teorinya ya, kita dapat melihat di dalam sebuah permodelan. Nah, di sini kita dapat mempelajari di dalam kurva isokuan, di mana untuk menghasilkan output produksi tertentu ya digunakan dua faktor produksi variabel. Di dalam kurva isokuan ini contohnya adalah ada faktor produksi tenaga kerja dan juga faktor produksi modal. Nah, ini ya. Ketika tenaga kerjanya ini yang digunakan 1 dan modalnya 6, maka dapat dihasilkan output ya atau produk sejumlah A. Ini ya. A ini yaitu 1000 unit ya di sini ya keterangannya A. Kemudian ketika tenaga kerja ditambah 1 ya menjadi 2 ya. Jadi dari 1 menjadi 2 dan modalnya dikurangin dari 6 menjadi 3 ya, dapat menghasilkan output ya sebesar B ya. Ini ya. Kemudian yang C ini ya, tenaga kerjanya 3 ditambah tapi modalnya dikurangi dapat menghasilkan output sekian ya. Kemudian yang D, tenaga kerjanya 6, modalnya 1 ya, dapat menghasilkan output yang sama juga ya. Nah, ini ya. Jadi untuk menghasilkan 1000 unit produksi ya, dapat digunakan dengan metode atau optimalisasi faktor produksi yang berbagai macam ya. Entah itu yang ditambah atau dikurangi tenaga kerjanya atau modalnya. Okay. Nah, di dalam industri itu sendiri, apabila sebuah bisnis atau perusahaan ya, ini memiliki ketergantungan terhadap modal atau semakin besar modalnya, maka disebut dengan industri padat modal. Sementara apabila posisi tenaga kerjanya ya, faktor produksi tenaga kerjanya itu lebih besar, maka ini disebut dengan industri padat karya ya, di mana banyak menyerap tenaga kerja. Nah, selanjutnya bagaimana cara melakukan perluasan produksi? Ada dua
cara ya di sini, yaitu yang pertama ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi adalah memperluas produksi dengan cara menambah jumlah faktor-faktor produksi. Sementara intensifikasi ya, ini menambah output atau perluasan produksinya dengan cara menambah kualitas atau produktivitas faktor-faktor produksinya. Nah, tentunya penentuannya ini dapat dipengaruhi ya, apakah menggunakan ekstensifikasi atau intensifikasi ini ya dipengaruhi oleh A, keterbatasan faktor produksi di suatu wilayah, atau B, pengaruh besar kecilnya penambahan input terhadap output. Contohnya saja, ketika kita berbicara tentang bagaimana menambah produktivitas beras ya, beras nasional, maka kita perlu mengidentifikasikan ya faktor-faktor produksi ya. Contohnya kalau di Pulau Jawa, tanahnya adalah tanah yang subur. Tanahnya ada yang subur, ada yang kalau misalnya di luar Pulau Jawa itu tanahnya tidak subur. Maka dari itu bisa jadi ketika di Pulau Jawa tanahnya subur tapi tidak banyak jumlahnya ya, maka yang bisa dilakukan adalah intensifikasi dengan cara meningkatkan kualitas tanah ataupun meningkatkan kualitas bibit ya, dengan cara menggunakan bibit unggul dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga penjelasan dari Ustazah Syifa dapat kalian terima dengan baik. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Wabillahi taufiq